Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu mustalah al-hadis dengan membaca buku Taisir Mustalah al-Hadis yang disusun oleh Syekh Dr. Mahmud At-Tohan rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah masuk ke dalam pembagian hadis yang kedua, ditinjau dari sisi kuat dan lemahnya, yaitu hadis hasan dengan beberapa pembahasan yang telah disebutkan. Baik, kemudian selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekh Dr. Mahmud At-Tohan rahimahullahu ta'ala, as-sabi'u taqsimul Baghawi ahadits al-masabih. Daraja al-Imam al-Baghawi fi kitabih al-masabih la istilahin khasin lahu, wa huwa annahu yarmizu ila al-ahadits allati fi sahihaini aw ahadihima biqawlihi sahihun, wa ila al-ahadits allati fi sunanil arba'ati biqawlihi hasan. Baik, pembagian selanjutnya yang berkaitan dengan hadis hasan lidatihi, yaitu kata beliau yang ketujuh, Taqsimul Baghawi ahadits al-masabih, yaitu pembagian hadis di sisi Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Al-Masabih, yaitu Masabihus Sunnah, sebagaimana yang terdapat dalam catatan tadi. Kata beliau bahwasanya Imam Al-Baghawi memasukkan dalam kitabnya Al-Masabih istilah-istilah yang khusus untuk dia. Beliau menggunakan istilah-istilah khusus, dan dia adalah apa yang beliau rumuskan atau sebut tentang hadis-hadis yang sahih yang terdapat dalam sahihain, atau salah satu dari sahihain, salah satu dari keduanya, itu dengan ucapan beliau sahihun. Jadi khusus, kalau beliau menyebutkan hadis kemudian mengatakan sahih dalam kitabnya Al-Masabih, maka yang diinginkan adalah Bukhari Muslim. Apa yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, ataukah yang dikeluarkan dari salah satu oleh keduanya, dari keduanya. Dan ilal ahadits allati fi sunanil arba'ah biqaulihi hasan. Nah, dan untuk hadis-hadis yang terdapat dalam Sunan Al-Arba'ah, Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah, itu beliau katakan hasan. Jadi dalam kitab Masabih ini, kalau Al-Baghawi mengatakan hadis hasan, berarti yang diinginkan apa yang dikeluarkan oleh Sunan 4. Dan kalau beliau mengatakan sahih, apa yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Nah, ini di antara faidah kan yang pernah kita sebutkan di pertemuan awal, bahwa kita nanti akan tahu bagaimana istilah-istilah khusus yang digunakan oleh para imam, karena mereka memang kadang seperti itu cara menulisnya, untuk membedakan hadis antara satu dengan yang lain. Ya, beliau membuat penempatan lafaz atau istilah-istilah khusus. Terus Qala Syekh rahimahullah ta'ala, wa huwa istilahun la yastaqimu ma'al istilahil ami kadal muhaddithin, lianna fi sunanil arba'ati as-sahiha wal hasana wad dha'ifa wal munkara. ya, itu dia. Makanya kata beliau, dan dia adalah maksudnya istilah sahih untuk Bukhari Muslim, kemudian istilah hasan untuk Sunan Al-Arba'ah. Istilah yang la yastaqim, tidak sejalan bersamaan dengan istilah-istilah keumuman yang berada di sisi para ahli hadis. Karena ya sudah difahami kan, hadis sahih dan hadis hasan
di istilah keumuman ahli hadis apa yang diinginkan. Sudah disebutkan definisinya. Kemudian kata beliau, kenapa dia tidak yastakim, kenapa dia tidak sejalan dengan keumuman dari istilah-istilah yang digunakan di sisi para ahli hadis? Karena kata beliau dalam Sunan Al-Arba'ah itu terdapat hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, hadis-hadis yang dhaif, dan bahkan hadis-hadis yang mungkar. Maka kalau didapati adanya seperti ini, tidak cocok mengkhususkan penyebutan hasan saja untuk Sunan Al-Arba'ah. Karena sekarang kita sudah punya ilmu apa itu hadis hasan, ya kan? Apa itu hadis hasan? Padahal di dalamnya ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang mungkar, dan ada yang hasan. Makanya kata beliau, la yastakim. Istilah ini istilah yang tidak sejalan dengan istilah keumuman di sisi para ahli hadis. Terus, قال رحمه الله تعالى ولذلك نبه ابن الصلاح والنووي على ذلك فينبغي على القارئ في خطاب النصارى أن يكون على علم باصطلاح البغوي الخاص بهذا الكتاب عند قوله عن الأحاديث صحيح أو حسن. baik, selanjutnya kata beliau, oleh karena itu Ibnu Salah mentambih dan An-Nawawi atas hal tersebut, bahwa sepantasnya bagi orang yang membaca buku Al-Masabih karya Imam Al-Baghawi itu dia harus punya ilmu tersendiri. Dia harus punya ilmu tentang istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Baghawi, karena istilah-istilahnya merupakan istilah-istilah khusus dan terkhusus dalam kitab tersebut. Dan tatkala atau di sisi ucapannya atau dalam ucapannya tentang hadis-hadis sahih dan hadis hasan, ini perlu ditinjau kembali, perlu diperhatikan, harus punya ilmu ketika membaca buku tersebut. Karena jangan sampai disalahpahami. Nanti ketika Imam Al-Baghawi mengatakan dalam tentang sebuah hadis dalam buku tersebut hadis hasan, pikiran kita langsung mengarah ke definisi hasan yang kita ketahui. Padahal bisa saja itu dhaif. Beliau cuma mengisyaratkan ini hasan, sudah dipastikan bukan Bukhari Muslim, salah satu dari Sunan Al-Arba'ah. Jadi makanya ini jangan sampai salah salah paham. Jangan sampai kita salah pahami. Terus. وقال رحمه الله تعالى الثامن الكتب التي في مظن الحسن لم يفرد العلماء كتبا خاصة بالحديث الحسن المجرد كما أفردوا الصحيح المجرد في كتب مستقلة، لكن هناك كتب يكثر فيها وجود الحديث الحسن ومن أشهر تلك الكتب ألف جامع الترمذي المشهور بسنن الترمذي وهو أصل في معرفة الحسن، والترمذي هو الذي شهره في هذا الكتاب وأكثر من ذكره. لكن ينبغي التنبه إلى أن نسخه تختلف في قوله حسن صحيح ونحوه، فعلى طالب الحديث العناية باختيار النسخة المحققة والمقابلة بأصول متعددة. Pembahasan selanjutnya adalah atau yang terakhir tentang hadis hasan. Kata beliau, al-kutubul lati min madhanil hasan, buku-buku yang padanya banyak terdapat hadis-hadis hasan, tempat yang terdapat banyak hadis hasan. Kata beliau, para ulama lam yufridi kutuban khassatan bil hadits hasan al-mujarrad, bahwa para ulama mereka belum menyendirikan buku yang khusus untuk mengumpulkan hadis-hadis hasan sendiri. Jadi hal tersebut belum dikumpulkan secara tersendiri. Sebagaimana kata beliau, kama afradus sahih al-mujarrad fi kutubin mustaqillah, sebagaimana hadis-hadis sahih itu telah disendirikan. Para ulama telah menyendirikan buku-buku yang khusus untuk menyebutkan hadis-hadis sahih padanya.
Kemudian kata beliau, lakin hunaka kutubun, akan tetapi di sana ada buku-buku yaktsuru fiha wujudul haditsil hasan. Banyak padanya, pada buku-buku tersebut disebutkan hadis-hadis hasan, terdapat hadis-hadis hasan. Maka yang paling masyhurnya dari buku-buku tersebut adalah Al-Alif Jami'ut Tirmidzi, yaitu Sunan yang kita kenal dengan Sunan At-Tirmidzi, al-masyhur di Sunan At-Tirmidzi. Ini yang kita kenal sebagai Sunan At-Tirmidzi. Dan kata beliau, fahuwa aslun fi ma'rifatil hasan. Tadi adalah asal buku pokok yang menjadi kita mengenali hadis hasan. Dan Tirmidzi huwa alladhi syaharahu fi hadzal kitab. Dan Imam At-Tirmidzi dialah syaharahu yang memasyhurkan, mempopulerkan hadis hasan dalam kitab ini, atau istilah hasan dalam kitab ini. Imam Tirmidzi lah yang mempopulerkan istilah tersebut. Wa aktsaru min dzikrihi, dan paling banyak menyebutkan hadis hasan tersebut. Kemudian selanjutnya kata beliau, akan tetapi yang bagi tanabbuh ila anna nuskhatu tahtalifu fi qawli hasanun sahih wa nahwi. Tetapi butuh untuk kita memperhatikan lebih baik lagi bahwasanya naskah-naskah yang tercetak itu berbeda-beda dalam ucapan hasanun sahih dan selainnya. Berarti tentang penilaian terhadap sebuah hadis. Dan memang kebiasaan Imam At-Tirmidzi ketika di dalam jami' beliau ini, ketika menyebutkan riwayat hadis, beliau biasa mengomentari di akhir hadisnya. Di akhir hadisnya, hasanun sahih, hadisun hasan sahih, hasanun sahih gori, dan lain sebagainya. Ini kebiasaan beliau. Maka kata beliau perlu diperhatikan ini, karena naskah-naskah kadang berbeda dalam menyebutkan hal tersebut. Kemudian kata beliau dalam menasihati kita, fa'ala thalibil hadis, maka wajib bagi orang yang punya perhatian, orang yang mencari hadis itu al-inayah, punya perhatian, atau dia selektif dalam bikhyari nusratil muhaqqaqah, dalam memilih, maksudnya dia selektif dalam memilih buku Jami'ut Tirmidzi tersebut dengan memilih nuskho, bikhyari nusratil muhaqqaqah, dan memilih nuskho yang telah ditahqiq, wal muqabalah bi usulil mu'tamad, dan buku yang sudah ditahqiq dan buku yang sudah dimuqabalah, buku yang sudah dicocokkan dengan asal mu'tamadah, dengan manuskrip maktutoh yang telah atau yang menjadi sandaran. Ini penting diperhatikan, kan biasa kalau di buku-buku biasa kita lihat di awalnya ada manuskrip yang tua, itu semakin banyak katanya semakin bagus. Biasanya kadang kadang seorang muhaqqiq muqabalah dari buku-buku sebelum mereka mentahqiq itu mungkin dengan 5 manuskrip, dan atau semisalnya bisa lebih, bisa juga kurang. Dan semakin banyak manuskrip yang disebutkan, itu semakin bagus. Jadi semakin banyak perbandingan dari nuskho dari manuskrip asli. Maka diantara salah satu cara kalau kita mau beli kitab, ini dia, kita perhatikan sudah di muqabalah enggak, sudah dicocokkan enggak dengan naskah asli, dengan manuskrip aslinya. Secara umum buku apapun itu. Terus قال رحمه الله تعالى باب سنن أبي داود. فقد ذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينه، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. فبناء على ذلك إذا وجدنا فيه حديثا لم يبين هو ضعفه ولم يصنفه أحد من الأئمة المعتمدين فهو حسن عند أبي داود. terhadap buku Sunan Abi Daud. Kata beliau, tempat yang kedua yang banyak didapati hadis-hadis
Hasan, yaitu Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud. Abu Dawud rahimahullah ta'ala telah menyebutkan dalam sebuah risalah beliau, yaitu risalah ila ahli Makkah, annahu, bahwasanya beliau menyebutkan fi sunan, dalam sunannya, hadis-hadis sahih dan apa yang mendekati sahih, apa yang serupa dan yang mendekati hadis sahih, dan apa yang pada hadis tersebut terdapat wahan, kelemahan syadid, yang keras. Jadi berarti dari sini kita sudah ketahui dalam Sunan Nabi Daud ada hadis-hadis yang lemah. Apa yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut berupa kelemahan yang keras, bayanahu, pasti akan dijelaskan oleh beliau setelah memaparkan sanad dan hadisnya. Kalau itu hadis yang lemah sekali, itu akan disebutkan oleh beliau, akan dikritik. Wa malam yadhkur fihi syai'an fahuwa salih. Maka apa yang tidak yadhkur fihi syai'an, tidak dikritik, tidak disebutkan atau tidak dikomentari oleh beliau sesuatu pun, jadi sanad hadis sudah selesai, tidak ada ucapan lagi setelahnya, maka kata beliau fahuwa shalih, itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini khusus hadis-hadis yang terdapat dalam Sunan Abi Daud. Maka kata beliau fabinaan ala dalik, dan dibangun di atas itu, oleh karenanya, ida wajadna fihi hadithan, jika kita dapati dalam Sunan Abi Daud satu hadis, lam yubayyin huwa dha'fuhu, tidak dijelaskan tentang kelemahannya, dan juga walam yusahhihu ahadun minal a'imma mu'tamadin, dan juga tidak disahihkan seorang pun dari para imam yang dianggap fahuwa hasanun inda Abi Daud, maka itu adalah hadis hasan di sisi Abi Daud. Jadi kalau tidak dikomentari, oke, kalau teman-teman baca Sahih Abi Daud atau Sunan Abi Daud, itu ketika teman-teman tidak mendapati komentar beliau di setelah hadis tersebut, maka itu hadisnya soleh, di sisi Abu Daud. Qala rahimahullah ta'ala Sunan ad-Darqutni. Faqad nassa ad-Darqutni ala kathirin minhu fi hadzal kitab. Ini yang ketiga, yang banyak didapati hadis-hadis hasan. Kata beliau Sunan Ad-Darqutni, yang ketiga adalah Sunan Ad-Darqutni, dan beliau Imam Ad-Darqutni telah menyebutkan secara jelas dari banyak dari hadis-hadis hasan dalam kitab beliau. Beliau telah bertasrih, beliau telah menaskan dalam buku beliau tersebut. As-salis as-sahihu li ghairihi. الأول تعريفه هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه وسمي صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند الأول وإنما جاءت من الضمام غيره إليه. Ya, dari sini kita dapat sebab penamaan tadi, sebab penamaan. Kemudian kata beliau yang ketiga adalah jenis sahih li ghairihi. Jenis sahih li ghairihi ini tidak sama juga bagi kita. Sering kita dengarkan istilah ini. Apa itu hadis sahih li ghairihi? Kata beliau adalah hadis sahih li ghairihi merupakan hadis hasan dzati. Ini asalnya. Dia adalah hadis hasan dzatihi yang diriwayatkan dari jalur lain. Berarti ada jalur lain yang juga meriwayatkan hadis tersebut yang semisal dengannya, mislihi au aqwa minhu, atau lebih kuat darinya. Semisal dengannya atau lebih kuat darinya, berarti tidak termasuk yang lebih lemah darinya. Nah, nanti ini akan ada pembahasan. Kalau yang lebih lemah darinya, dia tidak bisa jadi pendukung, dia tidak bisa jadi
pendukung. Ini akan datang untuk lebih jelasnya. Berarti yang bisa jadi pendukung adalah mislahu wa aqwa minhu, yang semisal dengannya, yaitu hadis hasan didatihi dalam pembahasan kita ini, ataupun yang lebih kuat darinya, ataupun yang lebih kuat darinya. Itu dulu. Intinya hadis sahih di ghairihi asalnya adalah dia adalah hasil hasan lidatihi. Hadis hasan lidatihi. Kemudian kata beliau wasumya sahihan di ghairihi, dan dinamakan dia sebagai sahih di ghairihi karena as-sihhata lam ta'ti min daka sanadil awal. Kesahihan hadis itu tidak datang dari sanad yang pertama. Tidak datang dari sanad yang pertama. Karena dia adalah hadis hasan. Dia bukan hadis sahih, dia adalah hadis hasan. Wa inna ma ja'at min intimami ghairihi ilaihi. Antara lain kesahihannya dia itu disebabkan karena dia telah digabungkan. Selainnya telah digabungkan kepadanya. Selainnya telah digabungkan kepadanya. Maka jadilah dia sahih li ghairihi. Jadilah dia sahih li ghairihi. Terus قال رحمه الله تعالى ويمكن التصوير ذلك بمعادلة رياضية على الشكل التالي حسن لذاته tambah حسن tambah ya. Apa biasa? Fi'an. Fi'an. Hah? Berapa? Fi. Hah? Hah? Fi. Hasanun lidatihi fi hasanun lidatihi. Tambah ya. Boleh juga. Hasanun lidatihi. حسن لذاته في حسن لذاته Sama dengan sama dengan siapa yang pengen belajar penambah-penambahan? Bagaimana cara bacanya ini? Hah? Kami? Bagaimana cara bacanya? Abdul Lalim? Hah? Tambah saja. Zaid. Zaid. Kalau sama dengan Hah? Siapa yang pernah nih? Kalau saya terus nggak pernah baca ini, nggak pernah belajar matematika dalam bahasa Arab. Hah? Seingat saya yang pernah saya dengar kalau tambah fi sama dengan hasil ya, gitu ya. Dia bikin. Nanti jadi hasilnya rumah bahasa Arab. Ya pokoknya begitulah. Kita terjemahkan biar lebih mudah dipahami. Maka kata beliau dari definisi yang disebutkan di atas, mungkin kita gambarkan hal tersebut di muadalatin riyadiyah dengan persamaan matematis, persamaan matematika ala syakli tali dengan bentuk sebagai berikut. Hasan lidatihi ditambah hasan lidatihi, jadilah dia sahih li ghairihi. Karena tadi disebutkan kan huwal hasan lidatihi. Itu pertama. Kemudian didaru yang min tariqin akhar mislihi au aqwa minhu. Ini hasan lidatihi yang kedua. Berarti hasan lidatihi ditambah hasan lidatihi, jadilah dia sahih li ghairihi. قال رحمه الله تعالى الثاني مرتبته هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته. Nah, berarti dia berada di tingkatan kedua. Kalau dari sisi kekuatan, dari sisi tingkatan, dari sisi derajat, dia berarti berada yang kedua. Kata beliau huwa a'la martabatan minal hasani lidatihi. Dia lebih tinggi derajatnya daripada hasan lidatihi. Berarti sahih lidatihi, habis itu sahih lighairihi. Apa kata beliau waduna as-sahih lidatihi. Berarti dia berada di tengah-tengah antara sahih lidatihi dan hasan lidatihi. Berarti sampai sini kita ketahui susunannya sahih lidatihi, sahih lighairihi, sahih hasan lidatihi. Ini. Tapi kenapa beliau simpan di poin ketiga? Setelah beliau sebutkan sahih langsung hasan. Tidak bisa diketahui ini sahih lighairihi tanpa diketahui hasan dulu setelahnya. Nanti ngambang.
Coba fikir coba lu perhatikan kalau dikatakan sahih li ghairihi wa hasan li dzatihi padahal belum dibahas hasan sebelumnya. Nah, untuk memudahkan hal tersebut maka dibahaslah hasan terlebih dahulu. Dibahaslah hadis hasan terlebih dahulu. Adapun dari sisi tingkatan sebagaimana disebutkan oleh beliau, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, kemudian hasan li dzatihi sampai sini. Nanti ada lagi berikutnya. Terus فقال رحمه الله تعالى الثاني مثاله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال ابن الصلاح فمحمد بن عمرو بن عبد القمة من المشهورين بصدق والصيانة لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه وثق dari nafas dulu. tenang. Ada waktu. ووثقه بعضهم بصدقه وجلالته فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخرى زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه وانجبر به ذلك النص اليسير وانجبر به ذلك النقص اليسير فصح هذا الإسناد والتحق في درجة الصحيح. Baik. Selanjutnya kata beliau yang ketiga adalah contoh dari hadis sahih li ghairihi. Kata beliau hadis Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalau saja bukan karena akan memberatkan umatku, maka sungguh saya akan memerintahkan pada mereka untuk bersiwak setiap kali hendak melaksanakan solat. Ini contoh yang beliau sebutkan sebagai sahih di ghairihi. Penjelasannya sebagai berikut. Kata beliau, qala Ibnu Salah berkata, Muhammad bin Amr bin Alqamah minal masyhurin bisidqi wasiyana. Muhammad bin Amr bin Alqamah di antara rawi yang masyhur dengan kejujuran dan siana, dan dia penjagaan terhadap kejujuran tersebut. Lakinnahu lam yakun min ahli iqam, akan tetapi dia tidak sampai di derajat orang-orang yang mutqin. Bahkan tapi dia sudah masyhur tentang kejujurannya. Bahkan sebagian dari para ulama melemahkan Muhammad bin Amr ini dari sisi jeleknya hafalannya. Berarti dobatnya kurang. Ya kan? Berarti dobatnya kurang. Kalau sudah disebutkan kemarin, kalau hadis sahih dobatnya tam. Kalau kurang jadi, kalau khafif jadi hasan. Ya kan? Dari sisi jeleknya hafalannya, berarti dia khafifud dobat. Ya kan? Khafifud dobat. Dan sebagian dari ulama mewafaqahu, mentaufiknya, dia mengomentari tentang Muhammad bin Amr ini sebagai seorang rawi yang siqah karena jujur dan kemuliaannya. Maka hadis beliau ditinjau dari sisi ini adalah hasan. Hadis yang hasan, hadis yang di atas tadi. Terus falam dhamma ila dalika kaunuhu ruwiya min aujuhin akhar, tatkala digabungkan kepada hal tersebut yang ditinjau dari datang periwayatan lain dari sanad-sanad yang lain, dari sisi yang lain. Berarti ada hadis hasan yang lain lagi.
zala bidzalika ma kunna nakhsyahu alaihi min jihati su'i hifdzi. Maka hilanglah dengan hal tersebut maksudnya ketika datang riwayat yang lain. Dan tadi kita sudah ketahui jeleknya hafalan beliau. Ketika datang riwayat lain, maka zala bidzalika, dengan hal itu hilanglah apa yang kita naksya, apa yang kita takutkan atas Muhammad ibn Amr, ditinjau dari sisi jeleknya hafalannya. Kenapa? Wanjaba bihi, karena dengan adanya riwayat lain tersebut itu sudah tertutupi dari anak sulyasir, kekurangan yang sedikit itu berupa khafifud dobat. Maka sahha hadzal isnad, maka jadilah sanad ini sebagai sanad yang sahih dan diikutkan di derajat hadis yang sahih. Tapi dia sahih dighairihi. Seperti itu penjelasan. Coba kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya tentang Hasan dighairihi, ini jenis yang keempat, dan kemudian pembahasan lanjutan yaitu tentang khabar ahad yang diterima yang disertai dengan qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.